Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2018710396. Kali ini saya akan memaparkan materi sumber daya insani. Saya akan menerangkan pengertian manajemen perubahan organisasi. Pengertian manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi adalah perubahan yang terjadi pada pelaku organisasi, struktur organisasi, dan teknologi dalam suatu organisasi dalam rangka mengarah keefektifan. Saya membaca dalam artikel, menurut Sodang Prastio Siagian, tujuan utama dari terjadi perubahan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dari setiap dan semua orang di dalam organisasi yang pada gilirannya memang biasanya tertentu dalam peningkatan kemampuan organisasi sebagai keseluruhan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siljo Aditya Pramana dengan NIM 2018710927. Saya dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan dengan materi manajemen perubahan. Manfaat manajemen perubahan. Salah satu sasaran manajemen perubahan yaitu mengupayakan agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan-kesulitan seminimal mungkin. Dengan proses perubahan ini biasanya dilakukan melalui fokus perubahan keorganisasian dan dimulai dari dunia usaha yang lebih dulunya menyadari pentingnya perubahan baik organisasi yang kecil ataupun besar, baik di sektor swasta ataupun publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen perubahan. Tujuan manajemen perubahan ada 3, yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, sikap tenaga kerja, perubahan strategis, korporasi, perubahan teknologi dan peralatan, dan juga di lingkungan eksternal yaitu perubahan pasar, peraturan hukum, kebijakan pemerintah, teknologi. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi. Di pasar ekonomi yang modern ini, upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM 912. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab perubahan organisasi. Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya perubahan dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah faktor ekstern dan yang kedua adalah faktor intern. Faktor ekstern adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau yang sering disebut dengan lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk dalam faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah. Perkembangan iptek yang terus berlanjut sehingga setiap saat ditemukan berbagai produk teknologi yang baru secara langsung atau tidak memaksa organisasi untuk melakukan perubahan. Organisasi yang tidak sanggup atau tidak tanggap menyerap berbagai temuan teknologi tersebut akan tertinggal dan pada akhirnya gilirannya tidak akan sanggup untuk survive. Dan yang kedua adalah faktor intern. Faktor intern adalah perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai macam sumber, yaitu problem hubungan antar anggota, problem dalam proses kerjasama, dan problem keuangan. Hubungan antar anggota yang kurang harmonis merupakan salah satu problem yang lazim terjadi.
dibedakan menjadi dua, yaitu problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan atau dikenal dengan hubungan yang bersifat vertikal, dan problem yang menyangkut hubungan sesama anggota yang berkedudukannya setingkat atau yang sering disebut dengan hubungan yang bersifat horizontal. Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem yang menyangkut tentang pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan sistem pengupahan misalnya dianggap tidak wajar atau tidak adil oleh bawahan. Hal ini akan menimbulkan tingkah laku anggota yang kurang menguntungkan organisasi. Misalnya anggota sering terlambat. Problem yang sering timbul ini berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi pada umumnya yang menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ita Lilatul Wahida dengan NIM 051. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola perubahan, di mana dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu perlu melakukan perubahan, dan salah satu tantangan yang dihadapi ketika menjalankan perubahan tersebut yaitu timbulnya penolakan terhadap perubahan. Hal tersebut dapat diakibatkan karena 4 faktor, yaitu 1. Ketidakpercayaan orang yang mengusulkan kepada perubahan, di mana ketidakpercayaan orang tersebut menjadi efek besar dan dari sumber perubahan, sehingga menimbulkan penolakan-penolakan yang lainnya. Yang kedua yaitu kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan. Mereka beranggapan jika perusahaan atau organisasi itu sudah baik, jadi tidak perlu adanya perubahan. Yang ketiga yaitu perubahan biasanya memerlukan biaya yang tinggi. Meskipun terkadang perubahan itu dapat memberikan untung yang lebih besar, namun mereka berpikir ulang bahwa selain untung yang ditimbulkan itu besar, juga mereka harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk melakukan perubahan. Yang keempat yaitu ketakutan akan gagal, di mana suatu perusahaan dan organisasi itu sudah nyaman atau sudah terbiasa dengan cara yang lama, sehingga mereka takut untuk melangkah menggunakan metode atau cara yang baru. Dari tantangan-tantangan atau penolakan akibat dari perubahan perusahaan atau organisasi, terdapat 5 hal yang dapat dilakukan dalam mengelola perubahan. 1. Yaitu memotivasi perubahan. Merupakan proses untuk menuju sesuatu yang lebih baik, oleh karena itu perlu adanya komitmen yang tinggi dari anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan karena dalam penolakan terhadap perubahan akan dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan. Dengan komunikasi yang lebih baik tersebut, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu partisipasi. Jika ada perubahan terhadap perusahaan atau organisasi, kita harus melibatkan karyawan atau anggota organisasi, yang dimulai dari persiapan hingga proses pengimplementasian, sehingga nantinya karyawan atau anggota akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi adanya penolakan terhadap perubahan. Yang keempat yaitu mengelola transmisi. Mengelola transmisi itu dilakukan karena pada dasarnya proses perubahan itu akan melewati masa transmisi dari situasi saat ini menuju ke situasi yang akan datang. Masa transmisi tersebut membutuhkan struktur manajemen
dan aktivitas khusus untuk menjamin keberhasilan. Masa transmisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang terakhir yaitu melanjutkan momentum perubahan. Setelah melakukan perubahan oleh organisasi atau perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem yang mendukung untuk agen perubahan. Perkenalkan, saya Liza dengan NIM 500. Tadi kan rekan-rekan saya yang lain sudah menjelaskan tentang manajemen perubahan organisasi. Seperti kita ketahui bahwa di dalam organisasi, baik itu organisasi yang kecil maupun besar, pasti akan membutuhkan suatu adanya manajemen perubahan, karena perubahan ini bertujuan untuk menjadikan organisasi itu menjadi lebih baik. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam melakukan perubahan tentu akan ada penolakan dari berbagai pihak, baik individu maupun organisasi itu sendiri. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan perubahan di dalam organisasi, kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja sih yang perlu dilakukan agar perubahan tersebut itu bisa berdampak baik, bisa diterima oleh berbagai pihak. Nah, jadi langkah-langkah manajemen perubahan organisasi itu ada 6. Yang pertama yaitu envisioning, yang kedua activating, yang ketiga supporting, lalu ada instilling, ensuring, and recognizing. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu mengenai langkah-langkah tersebut. Yang pertama yaitu terdapat envisioning. Yang dimaksud di langkah pertama ini yaitu di mana manajer itu harus menyampaikan idenya atau inspirasinya kepada staf yang lain ataupun karyawan ada di dalam organisasi tersebut. Mungkin maksud saya di dalam perusahaan tersebut. Apabila ya dalam organisasi, maka si manajer organisasi ini harus menyampaikan kepada anggota-anggota organisasinya mengenai ide dan inspirasi tentang perubahan yang akan dilakukan. Selain itu, kita juga manajer juga harus menyampaikan dampak apa sih yang akan didapat ketika melakukan perubahan tersebut. Nah, lalu yang kedua terdapat anticipating. Nah, di sini yaitu proses sosialisasi kepada seluruh anggota ataupun seluruh karyawan mengenai inspirasi atau ide mengenai perubahan tadi, agar seluruhnya tuh tahu gitu, seluruh anggota atau seluruh staf itu tahu tentang inspirasi dan ide tentang perubahan organisasi. Jadi yang pertama tadi itu hanya menyampaikan pendapat mengenai inspirasi dan idenya, sedangkan yang angka kedua yaitu memberikan sosialisasi lebih luas kepada yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu supporting. Di sini mengidentifikasi apa saja sih yang dibutuhkan ketika ingin melakukan perubahan tersebut. Jadi mungkin kayak sumber dayanya atau hal-hal yang lain yang dibutuhkan ketika melakukan perubahan dalam organisasi. Jadi harus diidentifikasi dulu apa saja yang dibutuhkan, dan kalau bisa itu mengikut sertakan seluruh bagian organisasi untuk melakukan perubahan tersebut. Lalu yang keempat yaitu instilling. Setelah mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan atau apa saja sih yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan itu, maka harus menyampaikan keputusan atau memberikan keputusan mengenai bagaimana sih organisasi ini akan dibikin perubahan mengenai, terus lalu membuat keputusan untuk langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh seluruh anggota organisasi untuk mensukseskan perubahan ini agar mencapai tujuan yang ada. Lalu yaitu ensuring. Di ensuring ini
itu yaitu memastikan bahwa seluruh anggota atau seluruh staf yang ada di dalam organisasi tersebut itu menjalankan dengan baik sesuai dengan keputusan perubahan organisasi yang telah diputuskan sebelumnya. Jadi di dalam langkah yang kelima itu harus memastikan bahwa seluruhnya itu telah menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan untuk mencapai perubahan organisasi yang lebih baik. Lalu yang keenam, kognisi, yaitu ketika sudah memastikan bahwa seluruhnya telah menjalankan dengan baik, maka kita harus mengidentifikasi juga apa saja sih yang belum dituju, apa yang belum dilakukan, karena pasti di dalam perubahan organisasi ini juga terdapat beberapa hambatan, sehingga mungkin ada beberapa hal yang telah direncanakan namun mungkin belum tercapai, sehingga di recognizing ini harus diidentifikasi apa saja yang belum dicapai dan belum dilakukan. Nah, lalu di PPT juga itu gambarnya adalah saling berkesinambungan, karena ketika sudah mencapai di tahap recognizing atau yang mengidentifikasi hal-hal apa yang belum dicapai, maka akan kembali lagi ke tahap yang awal, yaitu dimana ketika telah mengidentifikasi maka kita harus lakukan suatu langkah yang pertama lagi. Nah, sekian itu langkah-langkah perubahan organisasi yang saya jelaskan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elin Febian dengan NIM 461. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam perubahan organisasi. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan sepihak. Dalam pendekatan unilateral atau sepihak, bawahan tidak memberikan atau hanya memberikan sedikit sumbangannya. Atasan melalui kekuasaan atau wewenangnya menyarankan untuk melakukan perubahan. Ada 3 cara untuk mengetahui wewenang, yaitu 1 dengan dekret, 2 pengertian, dan 3 dengan struktur. Pertama, dengan dekret. Cara ini dilakukan oleh atasan dengan mengumumkan pada bawahan tentang perubahan yang dilakukan organisasi dan apa yang diharapkan oleh atasan terhadap bawahan atas perubahan ini. Yang kedua adalah dengan pengertian. Individu dalam satu atau beberapa posisi digantikan oleh individu yang lain karena atasan menganggap bahwa perubahan ini akan memperbaiki prestasi. Yang ketiga adalah dengan struktur. Manajer mengubah kebutuhan hubungan dari tugas bawahan di dalam suatu situasi dengan mengurangi suatu lapisan struktur atau dengan memperkenalkan suatu kelompok staf penasehat yang baru. Yang kedua adalah pendekatan bersama. Pendekatan bersama bagian dengan asumsi bahwa wewenang ada dalam organisasi, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Jika organisasi memiliki bawahan yang mampu, bawahan dapat memberikan andil untuk mencapai keputusan tentang perubahan yang penting. Ada 2 cara, yaitu dengan keputusan kelompok dan pemecahan dalam kelompok. Yang pertama, keputusan kelompok. Anggota kelompok memilih satu alternatif solusi yang ditawarkan atasan. Pendekatan ini tidak melibatkan bawahan dalam identifikasi maupun pemecahan masalah untuk mencapai kesepakatan kelompok. Yang kedua adalah pemecahan dalam kelompok. Kelompok menyelesaikan masalah melalui diskusi kelompok. Diskusi dilakukan tidak hanya dalam mengidentifikasi masalah, tetapi juga solusi atas permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan delegasi. Dengan delegasi wewenang, bawahan berpartisipasi secara aktif dalam program pengembangan dari proses penentuan sampai penerapannya. Ada 2 cara, yaitu kelompok diskusi dan kelompok latihan kepekaan. Yang pertama, kelompok diskusi. Atasan dan bawahan mengadakan pertemuan mendiskusikan permasalahan yang ada. Mereka melakukan diagnosa masalah, menganalisa, dan mempertimbangkan alternatif solusi. Yang kedua adalah kelompok latihan kepekaan. Orang-orang dilatih dalam kelompok ini diskusi kecil agar lebih sensitif terhadap proses yang mendasari perilaku individu dan kelompok. Penekanannya pada perbaikan terhadap kesadaran diri pribadi.
Dalam survei beberapa kasus perubahan organisasi dari ketiga pendekatan Greiner mencatat bahwa pendekatan bersama share approach lebih berhasil dari pendekatan sepihak maupun delegasi. Pendekatan sepihak mengabaikan masukan informasi dari bawahan, tetapi dalam beberapa kasus bawahan lebih mengetahui perubahan teknologi dan aspek kemanusiaan dari perubahan. Di lain pihak, penggunaan pendekatan delegasi mengabaikan input yang potensial dari atasan. Pendekatan bersama memaksimalkan perasaan akan kebebasan dan menggunakan kebijakan wewenang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Istiqomah dengan NIM 2018-710719. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang resisten terhadap perubahan atau penolakan terhadap perubahan. Jadi perubahan yang dilakukan oleh suatu organisasi itu sedikit atau banyaknya akan menghadapi suatu hambatan. Hambatan itu biasanya berupa penolakan terhadap perubahan yang akan dilakukan. Penolakan ini biasanya muncul dalam bentuk yang tidak baku. Jadi penolakan dapat muncul secara terang-terangan, langsung, tersirat, atau bahkan tertunda. Bagi manajemen tersendiri akan terasa lebih mudah menghadapi suatu penolakan dan terang-terangan. Karena penyelesaiannya akan secara cepat ditangani terlepas dari berdampak positif atau negatifnya. Sebaliknya, penolakan yang tersirat apalagi tertunda akan menghadirkan tantangan yang tingkat kesulitannya itu akan lebih besar untuk diatasi. Penolakan dalam perubahan organisasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu individu dan organisasi. Yang bersifat individual terletak pada karakteristik manusiawi mendasar, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kebiasaan. Sebagai individu menolak perubahan karena sudah merasa terbiasa dengan gaya lama yang sudah mereka jalankan. Mereka juga akan merasa terancam, tersisihkan jika ternyata perubahan yang dilakukan harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Yang kedua yaitu ada keamanan. Orang dengan kebutuhan yang tinggi akan keamanan cenderung menolak perubahan karena akan mengancam perasaan aman mereka. Yang terakhir yaitu faktor-faktor ekonomi. Sumber penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa perubahan itu akan mengurangi penghasilan seseorang. Lalu tentang organisasi, menurut Robbins mengidentifikasikan 6 faktor sumber penolakan organisasi. Yang pertama yaitu kelembaman struktural. Jika terjadi perubahan dalam organisasi, kelembaman struktural itu mengandung kestabilan individu-individu yang sudah stabil dalam pembentukan organisasi dengan bentuk lama. Akan menjadi resisten terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu ada fokus perubahan terbatas. Jika perubahan yang terjadi dilakukan pada subsistem dalam organisasi, maka fokus perubahan secara organisasi tidak akan terwujud secara utuh. Hal ini akan menghambat proses perubahan. Yang ketiga ada kelembaman kelompok. Jadi seperti halnya kondisi kelembaman struktural, maka di sektor ini kelembaman kelompok yang sudah mapan terbentuk akan menghambat suatu proses perubahan. Yang keempat yaitu ada ancaman terhadap keahlian. Jadi perubahan organisasi dapat mengancam keahlian kelompok-kelompok khusus. Misalnya dengan diperkenankannya sistem sistem komputer yang baru. Maka akan mengancam keberadaan pelaksana sistem sebelumnya yang sulit mengadaptasi kebijakan penggunaan sistem baru tersebut. Lalu yang kelima ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan. Jadi perubahan organisasi akan dapat mengancam posisi seorang yang sudah dalam posisi tertentu yang sudah mapan. Jadi misalnya seseorang akan tergeser dari jabatannya atau akan terjadi penggantian jabatan untuk mengadaptasi perubahan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu ada ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan. Jadi beberapa kelompok dalam organisasi yang telah terbiasa mengelola sumber daya akan merasa terancam kedudukannya akibat dari perubahan alokasi sumber daya yang dilakukan.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Melinda, NIM 367. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penanggulangan penolakan terhadap perubahan. Jadi yang pertama itu ada pendidikan dan komunikasi. Jadi di mana seorang manajer itu menginformasikan sedini mungkin informasi perubahan-perubahan kepada kelompok maupun individu. Jadi menginformasikannya bisa melalui seperti kampanye audiovisual maupun pertemuan dalam beberapa organisasi. Dan yang kedua itu ada partisipasi dan keterlibatan, di mana para penolak perubahan itu yang terlibat dalam sebuah perencanaan dan implementasi perubahan, maka penolakan ini bisa ditambah maupun dikurangi. Dan yang ketiga itu ada kemudahan dan dukungan, di mana manajer ini tuh bisa berpura-pura memberikan kemudahan untuk proses menolak sebuah perubahan maupun memberikan dukungan kepada para penolak-penolak perubahan. Jadi berpura-pura mengambil hati mereka, lalu di situ actionnya manajer melakukan plan B. Terus yang keempat itu ada negosiasi dan persetujuan. Jadi di mana para pekerja yang dipecat itu bisa protes dengan meminta memberikan pesangon, atau bisa saja untuk kenaikan gaji untuk pensiun di kemudian hari. Terus yang kelima ada manipulasi dan bekerja sama. Jadi di sini tuh manajer berpura-pura dan mencari orang yang berkepentingan, orang berpengaruh dalam suatu kelompok atau individu untuk memberikan pengaruhnya agar mereka itu tidak melakukan sebuah penolakan terhadap perubahan itu. Jadi misalnya perubahan itu tuh misalnya negatif, jadi orang yang berpengaruh itu tadi itu berusaha mengaruhi mereka agar ini tuh ternyata begini. Jadi dalam pikiran mereka tuh positive thinking, lalu mereka tidak melakukan penolakan terhadap perubahan gitu. Terus yang keenam ada paksaan eksplisit dan implisit, di mana para pekerja harus mengikuti perintah dan aturan dari atasan. Seperti misalnya mereka akan dipecat atau dipindahkan ke tempat yang lebih jauh, luar provinsi atau luar kota, atau mereka bisa saja terjadi hal-hal yang tidak mereka duga. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang karena kita berada di pembicaraan seharusnya, jadi kita harus juga mengerti bagaimana sih manajemen perubahan di dalam perspektif Islam sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Islam sendiri mewajibkan agar kita selalu melakukan perubahan dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Dan di dalam Islam sendiri perubahan itu bisa terdapat dua macam, yaitu perubahan dilakukan secara nyata dan yang dilakukan secara tidak nyata. Nah, perubahan yang dilakukan secara nyata itu contohnya awalnya kita malas, terus kita melakukan perubahan untuk menjadi yang lebih rajin lagi. Sedangkan perubahan yang tidak nyata yaitu perubahan dari niat. Jadi kebanyakan kan niat itu kayak tidak terasa gitu, maksudnya tidak dapat terlihat langsung oleh mata. Jadi yang awalnya kita tidak memiliki niat yang kuat, kita berubah untuk memiliki niat yang kuat. Nah, tentunya adakah surat ayat atau ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk melakukan suatu perubahan? Nah, di sini terdapat di dalam surat Al-Qur'an ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min
bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala mardalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali mereka melakukan suatu usaha untuk berubah nasib itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui kalau takdir itu ada dua macam, yaitu takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi contoh takdir yang tidak bisa dirubah itu kayak kehidupan, kematian itu. Jadi kita jadi manajemen perubahan di dalam perspektif Islam itu sangat dianjurkan. Namun untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, bukan untuk menjadi lebih buruk. Sekian kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosyid Shah dengan NIM 2018710692. Nah, sebelum ke materi, saya mau tanya dulu nih, gimana kabarnya rekan-rekan semua? Sehat? Amin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan selalu, serta wabah corona ini bisa segera diakhiri. Amin. Nah, saya langsung ke materi ya. Saya akan menjelaskan tentang contoh perubahan organisasi. Nah, di sini saya mengambil perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Karena seperti yang kita tahu dalam pengertiannya, perpustakaan merupakan suatu organisasi yang bertugas mengumpulkan informasi, mengolah, menyajikan, dan melayani kebutuhan informasi bagi pemakai perusahaan. Nah, kenapa sih perubahan organisasi pada perpustakaan ini perlu? Nah, karena dalam perpustakaan konvensional, birokrasi yang ada masih bersifat kaku karena adanya aturan-aturan yang bersifat mengikat. Organisasi dalam perpustakaan konvensional masih berdasarkan perspektif klasik, sehingga aturan-aturan dalam perpustakaan menjadikan acuan utama dalam menjalankan segala aktivitas perpustakaan. Dengan model organisasi yang sedemikian rupa, perkembangan organisasi pada perpustakaan konvensional dinilai sangat lambat. Jika kreativitas bawahan atau karyawan itu rendah, maka sudah dapat diprediksi bahwa organisasi tersebut akan sulit untuk berkembang. Nah, maka dikarenakan organisasi yang berlaku pada perpustakaan konvensional dinilai memiliki banyak kekurangan, secara perlahan tapi pasti perpustakaan mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Perpustakaan konvensional mulai berubah menjadi perpustakaan digital, karena di mana pada masa sekarang ini digitalisasi di segala bidang, terutama di bagian informasi, menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Nah, perubahan organisasi di organisasi perpustakaan ini sangat diperlukan, karena kita tahu kan bahwa kita sudah jarang sekali pergi ke perpustakaan. Kita lebih suka melakukan apa-apa itu di rumah, di mana-mana saja yang kita tidak perlu ke tempat itu untuk melakukan itu, ya kan? Seperti ada Gojek, ada GrabFood gitu kan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.